Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mencoba mengelabui Tio Kipi dengan mengaku sebagai anggota dari Hun Tiong Haumo. Berhasilkah upaya Wiro? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Di lain pihak, Wiro sendiri tak urung tersentak kaget pula, karena ketika memperhatikan pakaiannya, baju serta celananya kelihatan kehitam-hitaman. Hangus. Kedua orang itu sesaat saling baku pandang untuk kemudian sama-sama bergerak meneruskan baku hantam itu. Dalam waktu singkat, kedua orang itu telah bertempur 6 jurus. Dalam gelapnya malam, hanya bayang-bayang pakaian mereka saja yang kelihatan. Salah seorang dari 4 golok kematian yang masih hidup, yakni yang tadi ditotok oleh Wiro dan masih tertegun itu, tidak hentinya menaruh kekaguman, melupakan sendiri nasib dirinya yang tiada berdaya saat itu. Tingkat pengalaman dan ilmu mengentengi tubuh dari Tio Kipi alias Tian Iong Pian tak dapat disangsikan lagi ketinggiannya. Gerakannya gesit enteng, serangannya mematikan, sedangkan tipu-tipuannya betul-betul maut. Namun menghadapi Wiro Sableng, dia betul dibuat jadi gemas penasaran. Semua serangan dan tipu-tipuan lihainya tidak menemui sasaran. Yang amat menjengkelkan ialah karena dilihatnya lawan menghadapinya dengan sikap cengah-cengir mengejek. Tio Kipi membentak nyaring. Aaah! Ilmu silatnya mendadak berubah dan tubuhnya kini hanya laksana angin yang menyambar-nyambar kian kemari. Diam-diam, Wiro merasa kagum juga melihat kehebatan si baju ungu anggota Hun Tiong Haumo ini. Serta-merta dia percepat pula gerakannya hingga kini mereka hanya laksana bayang-bayang yang saling berkelebatan kian kemari dan sebentar-sebentar lenyap dari pemandangan karena saking cepatnya gerakan keduanya. Sobat, jaga dadamu! Wiro berseru. Secepat kilat, tangan kanannya memukul ke depan dalam gerakan yang dinamakan kilat menyambar puncak gunung. Tentu saja Tio Kipi tidak mau menerima pukulan tersebut mentah-mentah. Dengan membentak dahsyat, jago silat dari Ciat Kang ini meningkatkan tubuh, pergunakan salah satu kakinya untuk menjejak tanah. Sehingga dalam keadaan miring itu, tubuhnya tersurut 3 langkah ke belakang dan di lain kejap, dia sudah maju pula sambil selusupkan satu tendangan kilat ke perut lawan. Jurus yang dilancarkan oleh Tio Kipi tadi bernama Hek Hao Wat Sim atau macan hitam menggerak hati dan merupakan salah satu jurus yang hebat dalam ilmu silatnya. Sekali tendangannya mampir di perut lawan, pastilah akan bobol serta merenggut nyawa. Namun yang dihadapi Tio Kipi saat itu bukanlah lawan dari serta merenggut nyawa. Namun yang dihadapi Tio Kipi saat itu bukanlah lawan dari tingkatan kurcaci rendah, tolol, sekalipun bertampang goblok macam anak-anak. Serangan kedua yang dilancarkan Wiro disertai teriakan peringatan tadi tak lebih hanyalah sebuah tipuan belaka. Begitu lawan bergerak mundur dan kembali menyerang, murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede ini serta merta susukan serangan berikutnya yang bernama di balik gunung memukul halilintar.
Ketika tendangannya melesat ke depan, Tio Kipi mendadak kehilangan lawan. Serangannya mengenai tempat kosong. Kemudian, sebelum dia berkesempatan mengetahui di mana Wiro berada, tahu-tahu satu hantaman keras sudah melabrak punggungnya dari belakang. Demikian kerasnya hingga jago dari provinsi Chiatkang itu mencelat 3 tombak terguling-guling di tanah. Tapi hebatnya, dia cepat kembali berdiri. Buru-buru, Tio Kipi mengambil sebutir pil. Setelah telan benda itu dan pejamkan mata, serta atur jalan darah dan pernapasan, Tio Kipi lantas rasakan tubuhnya segar kembali meskipun dadanya agak sesak. Bang, hari ini aku mengadu jiwa denganmu. Tio Kipi menggembor marah, lantas keluarkan senjata dari balik jubah ungunya. Senjata ini adalah sebuah ruyung berbentuk kepala naga terbuat dari baja putih. Di beberapa bagian dihiasi dengan duri-duri beracun. Sekali seseorang kena dihantam senjata yang beratnya hampir 50 kati ini, tak ampun lagi, pasti akan mati dalam keadaan tubuh atau kepala hancur. Dengan memiliki senjata inilah, selama bertahun-tahun berkelana di dunia persilatan, Tio Kipi sampai mendapat julukan si Ruyung Naga atau Tian Liong Pian. Meskipun malam gelap pekat, namun ruyung baja putih kelihatan berkilat di tangan Tio Kipi. Sesaat, Tio Kipi melontarkan pandangan bengis pada lawannya. Lalu tanpa banyak bicara lagi, orang ini kiblatkan senjatanya. Satu gelombang angin yang amat deras menerpa Wiro Sableng ketika ruyung baja itu membabat di depannya. Tubuhnya tergontai-gontai limbung. Selagi dia berusaha mengimbangin diri, secepat kilat, ruyung kembali membabat Wiro. Wiro cepat menyingkir, namun angin yang keluar dari senjata lawan masih sanggup membuatnya terjajar dan tersandar ke gerobak yang berada di halaman itu. Sekarang, mampuslah! Teriak Tio Kipi bernapsu dan susul dengan hantaman ruyung untuk ketiga kalinya. Sialan, ganas dan hebat sekali permainan ruyuk kunyuk ini, maki Wiro dalam hati. Dia jatuhkan diri, seraya mendorong dengan kedua tangannya ke arah dada serta perut lawan. Hantaman ruyung baja mengenai gerobak di belakang Wiro. Boom! Kendaraan ini hancur berkeping-keping. Sebaliknya, Tio Kipi akibat dorongan Wiro tadi terpelanting sampai 3 tombak. Dada dan perutnya seperti dipilin. Tanpa mempedulikan rasa sakit, dengan nekat dan kalap, Tio Kipi kembali menyerbu. Ruyung naganya bersiuran di udara berputar-putar, laksana titiran dan mengurung Wiro Sableng dari seluruh jurusan. Wuk, wuk, wuk. Diam-diam, Wiro jadi mengeluh dan keluarkan keringat dingin. Ketika setelah 3 jurus dia dikepung oleh serangan ruyung lawan, ternyata dia tak bisa keluar dari kepungan itu. Sekalipun dia telah kerahkan ilmu mengentengin tubuh dan segala kegesitannya. Sebaliknya, kurungan sambaran-sambaran ruyung semakin ganas dan tambah rapat. Sekujur tubuhnya laksana ditindih oleh dinding yang keras, gerakannya makin lama makin lambat. Tio Kipi yang melihat bagaimana lawan sudah tak berdaya, terus tertawa dan mengejek. Sekarang kau baru tahu siapa adanya Tio Kipi yang berjuluk Tian Liong Pian ini. Sekali dia gerakan tangan kanannya, maka ruyung baja di genggamannya meluncur menghantam deras ke arah batok kepala Wiro Sableng. Tiba-tiba sekali, satu sinar putih kelihatan bertabur dibarengi dengan menderunya suara macam 1000 tahun mengamuk. Sekejap kemudian, terdengar suara berdentang yang keras dan memerciknya bunga api. Prang! Memperhatikan senjata mustikanya yang somplak, nyalinya kini betul-betul menjadi lumer. Memandang ke depan, dilihatnya lawan memegang sebilah senjata berbentuk aneh. Dan baru sekali itu disaksikannya. Senjata itu bukan lain adalah kapak naga geni 212, yakni sebatang kapak bermata 2. Gagangnya terbuat dari gading dan memancarkan sinar kemilau yang menyilaukan. Tio Kipi mengeluh, kenapa dalam menjalankan tugas penuh tanggung jawab itu,
dia mesti menemui lawan yang begini tangguh. Untuk melanjutkan perkelahian berarti konyol sendiri. Tapi tak mungkin pula baginya untuk kabur dari situ dengan meninggalkan peti mati yang ada di dalam kamar hotel. Lelaki ini jadi bingung sendiri. Namun dalam bingungnya masih ada sekelumit pikiran cerdik dalam otaknya. Tio Kipi tiba-tiba menjurah dan sambil tersenyum dia berkata, "Wah, hari ini benar-benar aku Tio Kipi, manusia tak berguna ini, mendapat pelajaran dari seorang yang rupanya tokoh pesilatan berkepandaian tinggi. Aku mengaturkan hormat dan karena belum mengenal siapa adanya Tayyab, harap sudilah memberitahu nama dan gelaran." "Ah, nama dan gelarku tak perlu dipersoalkan. Yang jelas, aku adalah anggota kepercayaan dari pimpinan Huntiang Haumo." "Ya, tadi pun Tayyab sudah menerangkan." "Nah, kau sudah tahu, kenapa masih banyak tanya sih?" sentak Wiro. Sepasang matanya mengawasi waspada karena mungkin manusia di depannya itu akan melakukan serangan licik secara tiba-tiba. "Maksudku, cuma akan meminta petunjuk lebih lanjut dari Tayyab. Jika Tayyab betul-betul mendapat tugas mendampingiku dari pimpinan perkumpulan, baiklah, kita lupakan segala apa yang barusan terjadi. Mari kita masuk ke hotel untuk bicara lebih lanjut." Konyol ini, mulutnya jadi begitu manis dan sikapnya jadi baik sekali. Aku harus hati-hati. Membatin Wiro. Dia tetap tegak di tempatnya. Tio Kipi yang sudah maju 2 tindak berpaling. Bagaimana selanjutnya cara Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 dalam menyikapi perubahan sikap Tio Kipi? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, silakan mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.